Halo, salam, sahabat Prima Scriptura Indonesia. Ya, hari ini kita akan sharing tentang Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah penyataan diri Allah. Allah menyatakan dirinya lewat berbagai cara, termasuk melalui penciptaan, melalui peristiwa-peristiwa tertentu, melalui percakapan dengan orang tertentu yang kemudian direkam secara tertulis oleh Musa, oleh Samuel, oleh Daud, oleh Salomo, para nabi, dan seterusnya nanti para penulis-penulis perjanjian baru, para rasul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Alkitab adalah tulisan atas penyataan Allah, maka dapat dikatakan juga Alkitab adalah penyataan diri Allah. Penyataan Allah dalam bentuk tulisan. Firman yang mewujud menjadi manusia ialah Yesus Kristus. Sedangkan firman yang mewujud menjadi kitab, menjadi tulisan, itulah Alkitab. Tulisan-tulisan itu ditulis secara inspirasi dari Roh Allah. Roh Allah menginspirasi para penulis, membawa mereka menyeleksi bahan-bahan yang akan ditulis, memilih peristiwa-peristiwa yang akan disorot kemudian dituliskan, perkataan-perkataan yang perlu dilestarikan dalam bentuk tulisan. Roh Kudus membimbing mereka, walaupun sisi kepribadian mereka yaitu gaya penulisannya, watak atau kepribadiannya juga terbawa di dalam tulisan itu. Sebab penulisan Alkitab tidak berlangsung secara inspirasi mekanis. Dalam arti mereka tinggal menulis suatu perkataan yang katakanlah didiktekan oleh Roh Kudus. Tidak demikian. Mereka memilih. Bahkan sebagian daripada tulisan itu adalah hasil penelitian mereka. Lagu-lagu yang mereka gubah berdasarkan pengalaman-pengalaman tertentu. Alkitab berbeda dari kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain. Bahkan juga berbeda dari kitab-kitab tulisan Musa, Daud, Salomo, atau penulis lain termasuk para rasul, yang tulisan mereka itu sebagian tidak masuk ke dalam Alkitab. Nah, Alkitab berbeda dari semua tulisan yang tadi, karena Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi salah satu kategori kanon adalah apakah kitab itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Jika kita katakan Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus, itu berarti penulisan Alkitab bersifat dual authorship. Penulis ganda. Penulis manusia yang sering disingkat dengan P huruf kecil, dan penulis ilahi yaitu inspirator yang adalah Roh Kudus, sering disingkat P huruf besar. Hal ini juga memberikan keunikan tersendiri kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah tulisan yang diinspirasi oleh Roh Kudus, maka kita menerimanya dalam wibawanya sebagai firman Allah. Apa artinya? Dalam bahasa Inggris dikatakan, what the Bible says, God says. Apa yang dikatakan Alkitab, apa yang disuarakan Alkitab, itu dikatakan dan disuarakan oleh Allah. Jadi tidak ada perbedaan antara suara Allah dengan suara Alkitab. Meskipun kita harus tahu, suara Allah tidak semuanya direkam di dalam Alkitab. Sehingga suara Allah jauh lebih besar dibanding Alkitab itu sendiri. Alkitab hanya sebagian yang menurut Allah sepatutnya diketahui oleh manusia untuk menjadi pengenalan bagi manusia. Saudaraku, bahwa Alkitab punya otoritas dari Allah, di mana Alkitab kemudian kita percaya tidak bisa salah dalam teks aslinya. Saya tahu dalam terjemahan seringkali untuk alih bahasa itu bukan hal yang mudah, sehingga seringkali kita menemukan terjemahan yang kurang memadai atau belum pas, sehingga memang adalah kebutuhan penterjemahan dan update penterjemahan dari waktu-waktu, termasuk oleh Lembaga Alkitab Indonesia sendiri, yang terakhir kali LAI itu terjemahan baru produksi tahun 70-an sudah dikehendaki. Saya rasa lebih daripada hampir 2 generasi sudah sepatutnya ada terjemahan terbaru yang revisi daripada TB itu sendiri. Saudaraku, patut disayangkan bahwa kemudian ada kalangan reformasi
sebagian kalangan kita yang kemudian memunculkan istilah sola scriptura. Kata scripturanya adalah scripture, tulisan. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi kata sola bisa menjadi ada gangguan di sana. Sebab kata sola artinya alone, only, hanya. Jadi kalau dikatakan hanya oleh scriptura, maka kita mengidentikan antara verbum Dei, yaitu suara Allah, dengan Alkitab itu sendiri. Kita tahu suara Allah jauh lebih besar daripada Alkitab. Dan suara Allah sudah dikumandangkan bahkan sebelum Alkitab ada. Bahkan di tempat di mana Alkitab belum ada, di mana Alkitab belum diterjemahkan, di tempat di mana belum ada gereja, saya percaya di sana Allah tetap bersuara. Sebab tidak ada tempat di bumi ini yang luput daripada jangkauan dan otoritas Allah. Tapi karena Alkitab bersumber dari Allah, diinspirasi oleh Roh Allah, maka dia mempunyai wibawa sebagai berotoritas. Wajib dan mutlak kita mentaatinya. Dengan adanya kata sola itu mengesampingkan sumber-sumber yang lain bagi kita untuk dapat mengenal Allah. Meskipun mereka tetap setuju sebetulnya, kalangan tadi setuju bahwa pewahyuan Allah atau penyataan diri Allah bisa berlangsung dengan dua cara, yaitu pewahyuan umum atau penyataan umum dan pewahyuan khusus atau penyataan khusus. Tetapi kita tahu penyataan khusus itu sendiri adalah Alkitab, dan secara pribadi dia adalah Yesus. Firman yang menjadi manusia adalah Yesus. Firman yang menjadi tulisan adalah Alkitab. Maka berarti di luar itu bukan lagi sumber teologi, bukan lagi penyataan diri Allah, dan itu menjadi hal yang dapat ditimbang untuk dikaji lebih lanjut. Saya tahu gerakan reformasi tentu membutuhkan suatu titik radikal tertentu pada masanya. Betulnya firman Allah itu bukan hanya Alkitab. Ada begitu luas firman Allah itu sendiri, sebagaimana saya jabarkan pada 4 sumber teologi Kristen, yaitu kitab suci tentunya sebagai sumber utama dan terutama. Tetapi juga di samping itu ada tradisi. Tidak semua yang diucapkan Yesus kemudian dituliskan para rasul. Tidak semua peristiwa di PL kemudian dituliskan para nabi-nabi. Tidak semuanya. Sebagian itu lestari di dalam tradisi orang percaya. Dalam hal kita di PB, tradisi gereja. Tidak semua peristiwa dan perkataan Yesus dilembagakan menjadi tulisan. Sebagian itu mewujud di dalam tradisi gereja, termasuk liturgi ibadah misalnya, tata cara beribadah, kebiasaan-kebiasaan tertentu, hari-hari perayaan tertentu yang lestari di dalam gereja, tetapi tidak secara literal ada tertulis di dalam Alkitab. Jadi saudaraku, bukan berarti karena pernah dalam sejarah gereja abad pertengahan bahwa otoritas kitab suci seolah-olah mendapatkan rivalitas, bahkan kadang-kadang di bawah otoritas tradisi. Bukan berarti tradisi itu bukanlah sumber teologi. Bahkan kitab suci sendiri berkata di kitab Matius 28, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa atas bumi dan surga. Karena itu pergilah ke seluruh dunia dan dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Ketika murid-murid bersama dengan dia sudah banyak perintahnya. Tapi pada waktu itu belum dituliskan. Ketika amanat agung diberikan Tuhan Yesus, baik dalam percakapan perjamuan terakhir maupun percakapan beberapa saat sebelum naik ke sorga, pada waktu itu perjanjian baru belum ditulis. Apa artinya apa yang telah kuperintahkan kepadamu? Itulah yang sudah mereka ingat, yang sudah mereka praktekkan, itulah yang akan diajarkan kepada segala suku bangsa agar mereka menjadi murid Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai sola scriptura, sorotan saya lebih lanjut nanti akan dibahas dalam segmen prima scriptura. Nah, di pihak lain saudaraku tentang Alkitab, itu juga datang sudut pandang berbeda dari teologi masa modern maupun sampai postmodern sekarang ini,
di mana oleh karena ada kecenderungan sebagian orang mengagungkan kebebasan berpikir. Saya tidak menolak kebebasan berpikir, tapi maksudnya kebebasan berpikir yaitu rasio manusia bukanlah ukuran tertinggi. Dia harus tunduk kepada otoritas yang datang dari Allah itu sendiri, yaitu sabda, firman. Maka sebagian orang memandang Alkitab itu bukanlah firman Allah. Bagi mereka Alkitab adalah tulisan biasa, tulisan yang bahkan mungkin juga terdapat kesalahan di dalamnya. Dan sebagian di antara mereka menyebut Alkitab hanyalah kitab fiksi religius, fiksi yang bernilai religius. Sebagian teolog di antara mereka seperti teolog liberal memandang Alkitab sebagian berisi firman Allah, bukan firman Allah itu sendiri. Bagi kita, Alkitab karena dia diwahyukan oleh Roh Kudus, diinspirasikan penulisannya, maka dia adalah firman Allah. Apa yang dikatakan Alkitab, dikatakan Allah. Apa yang dikehendaki Alkitab, itulah kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Alkitab adalah firman Allah, tapi firman Allah tidak melulu Alkitab. Semoga jadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati dan salam.